Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang persamaan gas ideal sebagai pengantar untuk teori kinetik gas. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa gas di dalam sebuah wadah dengan tinjauan makro, yang dimana kita anggap gas sebagai satu kesatuan. Kita akan coba untuk melihat hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas pada wadah yang kita tinjau. Untuk pembahasan pertama, mari kita mulai dengan meninjau hukum Boyle tentang hubungan antara tekanan dan volume gas di dalam wadah. Pada hukum Boyle, dikatakan bahwa pada keadaan suhu konstan atau isotermal, tekanan gas dalam wadah itu berbanding terbalik dengan volume, serta perkalian antara tekanan P dan volume V dalam wadah akan selalu konstan. Atau secara matematis kita tuliskan sebagai P0 dikali V0 sama dengan P1 dikali V1. Nah, untuk memahami maksud yang disampaikan oleh Boyle, mari kita tinjau salah satu kasus berikut. Misalkan, pada awalnya, tekanan awal gas di dalam wadah itu adalah 20 Newton per meter kuadrat, dan volume dari wadah ini, yang menampung gas tuh, adalah 5 meter pangkat 3. Nah, sekarang, selanjutnya kita ingin coba kita coba tambahkan si volume yang awalnya 5 meter pangkat 3 berubah menjadi 10 meter pangkat 3. Tambah besar ya. Selanjutnya, kita ingin menghitung besarnya tekanan P1 ketika si volume ini sama dengan 10 meter pangkat 3. Dari hukum Boyle, kita dapatkan bahwa P0 dikali V0 itu sama dengan P1 dikali V1. Ya kan? Berarti, besarnya P1 itu sama dengan P0 dikali V0 dibagi V1. Dari soal diketahui bahwa besarnya tekanan awal atau P0 itu sama dengan 20 Newton per meter kuadrat. Dan volume awal atau V0 itu sama dengan 5 meter pangkat 3. Nah, dari soal juga kita ketahui bahwa V1 itu sama dengan 10 meter pangkat 3. Dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya P1 itu sama dengan 10 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi ketika volume dari si wadah ini yang diisi oleh gas tadi itu adalah 10 meter pangkat 3, maka besarnya tekanan yang diberikan oleh gas dan dirasakan oleh wadah itu adalah sebesar 10 Newton per meter kuadrat. Nah, di sini dari perhitungan dapat kita lihat ternyata saat volume bertambah, tekanan gas akan berkurang. Jadi, ketika si volumenya bertambah dari 5 meter pangkat 3 menjadi 10 meter pangkat 3, ternyata besarnya tekanan itu turun ya. Dari 20 Newton per meter kuadrat menjadi 10 Newton per meter kuadrat. Nah, ini maksud dari pernyataan Boyle bahwa si gas, tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume. Dikarenakan saat volume bertambah besar, si tekanan malah berkurang menjadi lebih kecil gitu. Volume nambah, tekanannya berkurang. Nah, untuk lebih memastikan apakah pernyataan ini benar-benar cocok dengan perhitungan, maka kita coba hitung lagi volume, tekanan pada masing-masing volume yang kita tambahkan gitu. Di sini kita akan coba hitung tekanan pada keadaan volume itu sama dengan 15 meter pangkat 3, yaitu 20 meter pangkat 3, 25 meter pangkat 3, dan 30 meter pangkat 3. Jadi bertambah 5 meter pangkat 3 setiap volume ya. Nah, jika kita coba hitung, saat volume sama dengan 15 meter pangkat 3, besarnya tekanan yang dirasakan oleh wadah itu adalah P2 sama dengan P0 per kali V0 dibagi V2. Nah, di sini P0-nya 20, V0-nya 5, dan V2-nya sama dengan 15. Jika kita hitung, besarnya tekanan yang dirasakan oleh wadah itu adalah 6,67 Newton per meter kuadrat untuk si V2. Selanjutnya, kita coba lagi hitung
ketika V3 sama dengan 20 meter pangkat 3. Ketika volume sama dengan ini ya. Nah, saat si volume itu sama dengan V3, maka besarnya tekanan yang dirasakan oleh wadah itu adalah P0 dikali V0 dibagi V3 itu sama dengan 20 kali 5 dibagi 20. Nah, jadi besarnya tekanan yang dirasakan oleh wadah akibat gas saat si volumenya sama dengan 20 meter pangkat 3 itu ternyata sama dengan 5 Newton per meter kuadrat. Ya, 20 kali 5, 100. 100 bagi 20 sama dengan 5. Kita lanjut. Nah, ketika si volume sama dengan 25 meter pangkat 3, kita dapatkan besarnya tekanan 4 atau misalnya P4 itu sama dengan P0 dikali V0 dibagi V4. Nah, di sini kita dapatkan besarnya P4 itu sama dengan 4 Newton per meter kuadrat. Dan yang terakhir, ketika volume dari si wadah itu kita buat menjadi 30 meter pangkat 3 atau 30 meter kubik, besarnya tekanan yang dirasakan oleh wadah akibat gas itu adalah P5 sama dengan P0 dikali V0 dibagi V5 sama dengan 3,33 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan coba nih ngeplot grafik dari perhitungan yang udah kita lakukan. Nah, ini dari perhitungan yang kita lakukan. Pada awalnya, saat volume dari si wadah itu sama dengan 5 meter kubik atau 5 meter pangkat 3, besarnya tekanan itu kan sama dengan 20 ya. Ini P0 yang awal. Ketika kita tambah si volume, ternyata tekanannya turun nih. Jadi lebih kurang 10 Newton per meter kuadrat. Nah, ketika kita tambah lagi, besarnya volume dari 10 ke 15, si tekanannya turun lagi, dan terus turun sampai di 30 meter kubik yang kita hitung. Nah, jika kita gambarkan grafiknya lebih halus gitu ya, kita akan dapatkan grafik yang lebih kurang seperti ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat, jika kita tinjau, semakin besar volume dari si wadah yang kita gunakan, maka makin kecil tekanan yang dirasakan oleh wadah itu akibat gas. Sebaliknya, jika kita kecilkan volume, maka tekanan yang dirasakan oleh si wadah akibat gas itu makin besar. Nah, itulah maksud dari pernyataan si Boyle bahwa tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi, si tekanan gas ini akan semakin kecil kalau misalkan volume makin besar, dan tekanan gas akan bertambah besar jika si volumenya makin kecil. Nah, jadi berbanding terbalik gitu ya. Oke. Itu untuk yang hukum Boyle. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Di pembahasan berikutnya kita akan membahas hukum Charles. Pada hukum Charles dikatakan bahwa saat wadah berada dalam keadaan isobarik atau tekanan konstan, maka besarnya volume dari gas akan berbanding lurus dengan suhu yang diberikan pada gas tersebut. Nah, secara matematis dituliskan sebagai V0 per T0 itu sama dengan V1 per T1. Nah, itu sama dengan konstan. Sekarang, untuk memahami maksud dari si Charles ini, dari hukum Charles, mari kita coba tinjau salah satu kasus berikut. Misalkan, pada awalnya ketika suhu dari si wadah ini adalah 25 derajat Celcius, volume dari gas dalam wadah adalah V0 sama dengan 5 meter pangkat 3. Jadi, ketika suhunya 25 derajat Celcius, volume awalnya adalah 5 meter pangkat 3. Selanjutnya, kita coba panaskan si wadah ini yang awalnya 25 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, ketika kita coba panaskan, ternyata si volume ini akan mengembang gitu ya. Volumenya mengembang. Nah, besarnya pertambahan atau pengembangan dari si volume ini bisa kita hitung menggunakan hukum Charles, yang dimana di sini besarnya V0 per T0 itu sama dengan V1 per T1. Berarti
besarnya V1 dapat kita hitung dengan cara mengalihkan T1 dengan V0 per T0. Nah, di sini T1 dan T0 itu dalam suhu mutlak ya. Jadi dalam Kelvin. Dikarenakan ini suhunya kita gunakan derajat Celcius, maka si derajat Celcius ini kita harus ubah dulu ke Kelvin, baru kita hitung. Oke. Jika kita coba hitung, besarnya V1 atau volume pertambahan akibat kenaikan suhu, itu sama dengan T1, berarti T1 sama dengan 30 derajat, 30 ditambah 273, dikalikan 5 per 25 plus 273. Nah, ini 25 ini adalah suhu awal, T0 ya. Jika kita coba hitung, di sini V1 itu sama dengan 303 dikali 5 per 298. Nah, jika kita gunakan kalkulator, kita akan dapatkan besarnya V1 atau volume ketika kita panaskan si wadah dari 25 derajat menjadi 30 derajat adalah 5,08 meter pangkat 3. Dari perhitungan ini, kita dapat lihat ternyata saat kita coba naikkan suhu yang awalnya 25 derajat menjadi 30 derajat, ternyata terjadi pertambahan volume. Yang awalnya 5 meter pangkat 3 berubah menjadi 5,08 meter pangkat 3. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa si volume berbanding lurus dengan suhu. Dikarenakan ketika si suhunya kita tambahkan, si volume juga akan ikut bertambah. Jadi berbanding lurus. Semakin besar suhu, semakin besar juga volume yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita ingin lihat apakah pernyataan ini benar dengan cara kita coba hitung satu-satu ketika suhunya kita tambahkan secara bertahap. Di sini kita tambahkan ketika T2-nya sama dengan 35, yaitu T3-nya sama dengan 40, T4-nya sama dengan 45, dan T5-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi kita tambah secara bertahap 5 derajat ya. Nah, saat T2 sama dengan 35 derajat Celcius, besarnya volume 2 itu sama dengan T2 dikali V0 per T0. Nah, itu sama dengan 35 plus 273 dikali 5 per 25 plus 273. Jadi T2-nya itu kan sama dengan 35 derajat ya. 35 derajat ini kita ubah ke Kelvin, dan T0-nya juga kita ubah ke Kelvin. Nah, saat kita ubah, kita dapatkan besarnya volume 2 ketika suhunya 35 derajat itu adalah V2 sama dengan 5,16 meter pangkat 3. Selanjutnya, kita coba hitung. Saat T3 sama dengan 40 derajat, besarnya volume V3 itu sama dengan T3 dikali V0 dibagi T0, itu sama dengan 40 ditambah 273 dikalikan 5 per 25 tambah 273. Nah, ingat ya, ini 40 derajat diubah jadi Kelvin, yang 25 derajat diubah jadi Kelvin. Derajat Celcius maksudnya. Nah, dari perhitungan kita dapatkan besarnya V3 itu sama dengan 5,25 meter pangkat 3. Yang T4, caranya juga sama. Kita tuliskan hukum Charles. V0 per T0 sama dengan V4 per T4. Maka besarnya V4 atau volume 4 itu sama dengan T4 dikali V0 per T0. Dari soal, besarnya T4 itu sama dengan 45 derajat. Berarti kita ubah ke Kelvin. Itu sama dengan 45 plus 273 dikali 5 per 25 tambah 273. Nah, ini kita dapatkan besarnya volume 4 ketika si suhunya 45 derajat itu adalah sebesar 5,33 meter pangkat 3. Yang terakhir, ketika suhunya sama dengan 50 derajat, kita dapatkan, ya caranya juga sama, lebih kurang. Besarnya V5 itu sama dengan 5,41 meter pangkat 3. Jika kita coba plotkan di grafik, maka bisa kita dapatkan grafik sebagai berikut. Nah, ini dapat kita lihat, ternyata
ketika suhunya bertambah besar, si volumenya juga bertambah besar gitu ya. Jadi, dengan demikian kita dapatkan pernyataan bahwa si volume berbanding lurus dengan suhu. Semakin besar suhu, maka semakin besar juga volume yang dihasilkan di wadah gitu. Jadi ketika kita naikkan suhunya pada hukum Charles ini, maka si volumenya akan ngembang makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jika kita coba gambarkan lebih bagus grafiknya, maka akan kita dapatkan grafik yang lebih kurang seperti ini. Sebuah garis lurus gitu ya. Kalau sebelumnya kan yang di hukum Boyle itu kan agak melengkung ya. Kalau misalkan di hukum Charles ini, grafiknya grafik lurus ke atas. Oke, itu untuk hukum Charles. Hukum yang menyatakan hubungan antara volume dan suhu pada tekanan konstan. Selanjutnya, kita akan coba meninjau hukum Gay-Lussac yang dimana hukum ini meninjau sebuah keadaan di mana volume dari sistem itu tetap atau isokorik, dan kita meninjau tekanan dan suhu dari wadah. Dari hukum Gay-Lussac dikatakan bahwa pada keadaan volume tetap atau isokorik, tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas, dan perbandingan tekanan terhadap suhu akan selalu konstan. Atau secara matematis dapat kita tuliskan P0 per T0 itu sama dengan P1 per T1. Nah, sama seperti dua kasus sebelumnya, misalkan kita tinjau pada awalnya T0 itu sama dengan 25 derajat Celcius, dan tekanan dari gas itu adalah 10 Newton per meter kuadrat. Nah, kita ingin tambah nih, kita tambah suhunya dari 25 menjadi 45 derajat. Maka sekarang kita ingin menghitung besarnya tekanan yang dirasakan oleh si wadah akibat gas gitu ya. Di sini besarnya P1 dari hukum Gay-Lussac bisa kita hitung sebagai P1 sama dengan T1 dikali P0 per T0 dari rumus ya. Nah, T1-nya ingat, ini dalam derajat harus kita ubah dulu ke Kelvin, maka ini ditambah 273, dan T0-nya itu juga dalam derajat, maka kita ubah dulu ke Kelvin menjadi 25 plus 273. Sekarang besarnya P1 itu sama dengan 318 dikali 10 per 298. Jika kita hitung dengan kalkulator, kita bisa dapatkan besarnya tekanan ketika suhu bertambah menjadi 45 derajat itu sama dengan 10,67 Newton per meter kuadrat. Nah, dari perhitungan yang kita lakukan, ternyata ketika suhunya ditambah dari 25 ke 45, tekanan dari si gas yang ada di dalam wadah ini juga bertambah dari 10 Newton per meter kuadrat menjadi 10,67 Newton per meter kuadrat. Jika kita coba plot grafik, kita coba ya ngeplot grafik dari 25 derajat hingga 215 derajat, maka akan kita dapatkan grafik garis lurus lebih kurang sebagai berikut. Dari grafik ini dapat kita lihat ternyata besarnya pertambahan dari suhu itu berbanding lurus dengan pertambahan dari tekanan. Atau suhu berbanding lurus tekanan, semakin besar suhu, semakin besar tekanan yang dirasakan oleh wadah akibat gas yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, itu untuk hukum Gay-Lussac. Oke. Selanjutnya kita udah tinjau hukum Boyle, kita udah tinjau hukum Charles, dan kita udah tinjau hukum Gay-Lussac. Sekarang kita ingin menggabungkan ketiga hukum itu menjadi suatu bentuk persamaan gas, yang dimana persamaan gas ini akan mewakili keadaan atau sifat dari gas yang kita tinjau. Nah, dari ketiga hukum itu, saat kita gabungkan, ternyata kita dapat suatu rumus atau persamaan yang dimana persamaan ini menyatakan bahwa perkalian antara P0 dikali V0 per T0 atau perkalian antara tekanan, volume dibagi suhu itu akan selalu konstan. Jadi
besarnya P0 dikali V0 per T0 itu akan sama dengan besarnya P1 dikali V1 per T1, itu akan selalu konstan. Ya. Nah, rumus PV per T ini dapat kita gunakan untuk menganalisa kelakuan gas di dalam wadah jika salah satu atau lebih nilai dari P, V, atau T kita ketahui. Nah, seperti contoh sebelumnya yang 3 kasus itu, apabila kita buat volumenya konstan, maka kita bisa hitung perbandingan antara tekanan dengan suhu. Dan apabila kita buat suhunya konstan, maka kita bisa hitung besarnya perkalian antara P0 dan P dan V gitu. Jadi pokoknya kita bisa hitung besar tekanan, volume atau T dari suatu gas dalam wadah apabila salah satu dari nilai-nilai ini diketahui. Salah satu atau lebih nilai diketahui. Oke? Nah, tapi ada juga satu hal yang menarik dari kasus ini gitu ya. Dari persamaan kan kita katakan bahwa P0 dikali V0 per T0 itu konstan ya. Nah, PV per T ini merupakan persamaan yang menggambarkan keadaan dari sejumlah zat gas yang ada dalam wadah. Jika kita tinjau gas itu satu kesatuan. Nah, misalkan kita bayangkan nih, ternyata gas itu terdiri dari molekul-molekul bola yang sangat kecil gitu. Kita bayangkan dia terdiri dari molekul-molekul bola yang sangat kecil, si gas itu. Nah, berarti sifat yang ditunjukkan oleh molekul-molekul bola yang sangat kecil ini diwakili oleh rumus PV per T tadi. Misalkan ada sebanyak N jumlah dari partikel bola yang menyusun gas, maka PV per T itu bakal sama dengan perkalian antara jumlah molekul-molekul gas tersebut dikalikan dengan sebuah konstanta. Jadi, sebanyak N dari bola-bola gas ini dapat kita wakilkan dengan rumus PV per T atau P0 per T0. Sekarang kita coba misalkan ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul bola di dalam gas. Dan kita coba misalkan volume yang kita gunakan adalah 5 meter pangkat 3. Dan suhu yang terukur adalah 25 derajat Celcius. Maka di sini kita bisa menentukan besarnya tekanan gas, gitu ya. Nah, P sama dengan NKT per V0. Nah, dari perhitungan kita dapatkan ternyata besarnya tekanan yang dihasilkan oleh 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul tersebut adalah sebesar 495 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi dengan rumus PV NKT ini, P0 kali V0 sama dengan NKT, kita bisa melihat kelakuan dari gas. Atau kelakuan dari 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gas. Yang dimana sejumlah N partikel ini akan memberikan tekanan sebesar 4,95 Newton per meter kuadrat pada wadah, gitu ya. Jadi kita bisa tinjau kelakuan yang diberikan oleh si gas, molekul-molekul gas kecil tadi, dengan rumus yang kita gunakan. Nah, di sini persamaannya secara umum kita bisa tuliskan PV itu sama dengan NKT untuk persamaan gasnya. Dan ya kadang kita juga bisa tuliskan dalam bentuk lain. Misalkan kita tuliskan N atau mol itu sama dengan perbandingan antara jumlah gas yang ada di dalam, jumlah partikel yang ada dalam gas dibandingkan dengan bilangan Avogadro. Maka di sini kita bisa dapatkan PV sama dengan N kali NA dikali KT. Nah, NA kali K ini kita jadikan R, maka PV sama dengan nRT. Untuk keterangannya sendiri, P itu merupakan tekanan gas, V itu merupakan volume, T itu suhu, N itu yang besar ya, merupakan jumlah partikel dalam gas, dan N kecil ini mol, jumlah mol,
Na itu merupakan bilangan Avogadro, besarnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan K itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23. Dan R sama dengan 8,31 kali di Joule per mol Kelvin. Nah, jadi rumus PV-NKT atau rumus PV-NRT ini merupakan rumus persamaan gas ideal yang menunjukkan sifat dari gas. Dari contoh soal sebelumnya, kita lihat. Misalkan kita mengetahui berapa jumlah partikel di dalam gas suatu wadah, maka kita bisa mengira-ngira berapa besar tekanan yang bakal dihasilkan oleh sejumlah N partikel atau molekul gas tersebut apabila si molekul atau gas tersebut dimasukkan ke dalam wadah gitu ya, dengan volume tertentu dan tekanan dan suhu tertentu. Nah, selain rumus PV sama dengan NKT, kita juga bisa nih menggunakan rumus PV-NRT, yang dimana N ini merupakan mol atau perbandingan antara jumlah partikel dengan bilangan Avogadro. Nah, ini kadang juga bisa ya dituliskan sebagai perbandingan antara massa dengan massa relatif atom, M per mR. Ya, tergantung dari soal yang kita gunakan, itu yang kita tinjau. Nah, oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Mungkin bisa dijawab atau dibuatkan video berikutnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.